Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama yang kami hormati, jamaah Masjid Al-Huda, wabil khusus kepada jajaran pengurus Masjid Al-Huda, dan yang terkhusus yang kami muliakan Al-Ustadz Zakaria dan Ustadz Hamdan, semua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah agar kiranya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga dengan ketakwaan itulah kita termasuk orang yang berhak untuk berharap apa yang Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa. Kiranya apa yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, Allah janjikan ampunan dan surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berkompetisilah, berlomba-lombalah kalian semuanya untuk menggapai maghfirah, ampunan dari Allah, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan juga berlomba-lombalah untuk segera dapat mencapai surga Allah, yang mana surga ini luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, Allah siapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita yang melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini dengan berpuasa dan mendirikan ibadah di malam harinya, berhak untuk menaruh harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita termasuk orang-orang yang menghadang akan ampunan Allah dan berharap untuk dimasukkan ke dalam surganya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, selayaknya sebuah kompetisi, sebuah ajang perlombaan, malam hari ini kita telah berada di malam ke-11 insyaallah, atau 10 hari kedua daripada bulan Ramadan, bagian kedua. Kalau boleh dianalogikan dengan sebuah turnamen, 10 hari pertama kemarin kita sedang berada di babak penyisian, dan alhamdulillah panjenengan semua yang masih bertahan saat ini untuk qiyam Ramadan, mendirikan malam dengan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, berarti panjenengan sudah lulus dari babak penyisian, sudah lolos daripada babak penyisian, dan kita telah memasuki babak semifinal. Maka harapan kita nggak ingin gugur di babak semifinal di 10 hari kedua ini. Kita kepingin sampai ke babak final nanti di 10 hari terakhir, 10 hari ketiga daripada bulan Ramadan. Wajar, namanya sebuah turnamen, kalau sudah melewati babak penyisian pesertanya berkurang, itu wajar. Mungkin saat ini jamaah Al-Huda lebih sedikit daripada hari-hari kemarin. Awal Ramadan banyak, memasuki minggu kedua mulai berkurang, dan sekarang kita memasuki minggu yang ketiga mungkin, atau minggu kedua akhir, semakin berkurang. Namanya turnamennya pasti berguguran pesertanya. Maka apakah kita kepingin gugur di awal-awal turnamen ini? Tentunya tidak. Kita kepingin menjadi pemenang dalam perlombaan ini. Kita ingin menjadi orang yang unggul untuk menggapai karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan di dalam bulan Ramadan ini, sehingga nanti di Idul Fitri, di bulan Syawal, kita pantas untuk mengucapkan ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dan mendapatkan gelar predikat sebagai juara. Tentunya itu
Syaratnya adalah dengan kita istiqomah melaksanakan semua ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di malam hari bulan Ramadan terutama, yang kita bidik sasaran utama kita adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu merupakan satu malam saja yang terdapat di dalam bulan Ramadan, bukan setiap malam, tetapi hanya satu malam, sehingga kita tidak bisa tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi di dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Maka jangan sampai kita kehilangan momen untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Setidaknya kita istiqomah setiap malam sepanjang bulan Ramadan untuk istiqomah berjamaah sholat maghrib isya, dan kita teruskan dengan tarawih seperti ini. Fa insya Allah pasti salah satu daripada malam yang mana kita kerjakan ibadah di dalamnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itulah bidikan utama kita, Lailatul Qadar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kunci orang yang sukses yang bisa mendapat predikat sebagai juara tentunya dengan dia bisa istiqomah melaksanakan semua ibadah-ibadah ini. Istiqomah merupakan syarat mutlak untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa allau istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka beristiqomah atas jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka air yang berlimpah atau rizki yang berlimpah. Orang yang kepingin sejahtera hidupnya di dunia sampai selamat di akhirat, maka syarat mutlak harus istiqomah. Yang pertama istiqomah dari sisi akidah, kita berpegang teguh dengan agama Islam, iman, dan iman harus selalu kita tanamkan dalam hati kita yang kuat, harus selalu kita rawat sampai akhir hayat kita. Kemudian kita pupuk keimanan keislaman itu dengan ibadah kita sehari-hari, sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban harian kita, tidak mungkin kita tinggalkan apapun keadaan kita. Bulan Ramadan apabila tidak ada uzur syar'i yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, maka tentunya terus melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan sampai hari terakhir. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan demikianlah fa insyaallah apa yang kita harapkan di dalam bulan Ramadan ini, mulai dari babak kualifikasi di bulan Rajab dan Sya'ban kemarin, dan kita sudah memasuki babak putaran final di bulan Ramadan ini, tentunya kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan puasa di siang harinya, untuk bisa istiqomah menjaga sholat jamaah kita 5 waktu sepanjang bulan Ramadan ini, dan juga bisa istiqomah untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya, terutama sholat tarawih, sholat witir secara berjamaah, dan tadarus Al-Quran, yang mana ini adalah merupakan salah satu amalan yang mungkin momennya bisa kita rasakan hanya di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran di selain bulan Ramadan mungkin tidak diadakan di masjid dan di musola-musola, tetapi kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran ketika kita sedang memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.